Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Syekhona Khalil adalah sosok yang sangat dihormati dalam kalangan santri dan sering disebut sebagai waliullah, yang berarti wali Allah. Gelar ini merujuk pada seseorang yang dianggap memiliki kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seringkali dikaitkan dengan keberadaan karomah atau mukjizat yang luar biasa dan di luar akal manusia. Cerita mengenai karomah Syekhona Khalil seperti yang sering terjadi dalam kisah-kisah para wali sering disampaikan secara lisan dan turun-temurun di kalangan masyarakat. Kisah-kisah semacam ini adalah bagian dari warisan budaya lisan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Madura dan banyak komunitas santri di seluruh Indonesia memperoleh inspirasi dan hikmah dari cerita-cerita semacam ini yang menggambarkan keajaiban dan kebaikan yang melekat pada tokoh-tokoh agama Islam seperti Syekhona Khalil. Selain dihormati oleh masyarakat dan para santri baik di wilayah Madura maupun se-Indonesia, beliau juga sangat dihormati oleh murid-muridnya. Syekhona Khalil banyak mencetak ulama-ulama besar yang berpengaruh, bahkan pemimpin-pemimpin ponpes yang sangat terkenal. Beberapa kisah tentang hubungan Syekhona Khalil dengan murid-murid beliau merupakan bagian dari warisan budaya lisan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Berikut kisah mengenai Syekhona Khalil dan hubungannya dengan beberapa murid-muridnya. Pada suatu hari Syekhona Khalil mendapati mimpi bahwa akan adanya ayam jago yang datang ke Bangkalan dari tanah Jawa. Kemudian melalui mimpi ini beliau meminta santrinya untuk membuat kurungan ayam jago yang akan digunakan untuk mengurung ayam jago yang akan datang tersebut. Dengan perasaan heran dan bingung tentang apa yang disampaikan gurunya, para santri melaksanakan pembuatan kurungan itu. Setelah kurungan selesai dibuat, keesokan harinya datanglah seorang pemuda bernama Muhammadun atau nama Mbah Maksum sewaktu muda, yang berusia sekitar 20 tahun, berasal dari tanah Jawa dan berniat untuk berguru kepada Syekhona Khalil. Oleh Syekhona Khalil, pemuda tersebut langsung diminta untuk masuk ke dalam kurungan ayam jago yang telah dibuat para santrinya. Dengan penuh takzim, Muhammadun itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago dengan dibantu para santri. Syekhona Khalil kemudian berkata pada santri, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa yang kelak akan menjadi jagoan di tanah Jawa." Mendengar perkataan gurunya, para santri kemudian mengerti tentang apa maksud gurunya meminta mereka untuk membuat kurungan tersebut. Kisah tentang Syekhona Khalil ini tertuang dalam buku Manaqib Mbah Maksum Lasem. Pada awal masa nyantri, Mbah Maksum diminta untuk mengajar alfiah kepada santri-santri Syekhona Khalil di dalam kamar yang gelap tanpa penerangan sedikit pun. Di pesantren Syekhona Khalil, Mbah Maksum hanya tinggal selama sekitar 3 bulan. Namun ketika hendak pulang ke tanah Jawa, Syekhona Khalil memanggilnya dan mendoakan dengan doa sapu jagat. Ketika Mbah Maksum mulai berjalan pergi beberapa meter, dia dipanggil kembali oleh Syekhona Khalil dan didoakan lagi dengan doa yang sama. Kejadian ini berulang-ulang hingga 17 kali, hingga pada akhirnya Mbah Maksum berangkat dan pulang menuju kembali ke tanah Jawa.
Sebagai murid Syekhona Khalil, Kiai Hasyim selalu menerima tugas apapun yang diberikan oleh gurunya dengan ikhlas dan tanpa pernah mengeluh. Tugas-tugas tersebut termasuk mengembalakan kambing dan sapi, mencari rumput, serta membersihkan kandang. Kiai Hasyim menjalankan tugas-tugas ini dengan khidmat dan menganggapnya sebagai bentuk dedikasinya dan rasa terima kasih kepada sang guru, yaitu Syekhona Khalil. Ketika awal belajar di pesantren, Hasyim Asy'ari muda diberi tugas oleh Syekh Khalil untuk naik ke atas pohon bambu. Sementara Syekh Khalil mengawasinya dari bawah, beliau memberi isyarat kepada Hasyim agar terus naik dan dilarang turun hingga mencapai puncak pohon bambu. Dengan penuh takzim, Kiai Hasyim patuh dan terus mendaki. Setelah sampai di puncak, Syekh Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung melompat ke bawah. Kemudian tanpa ragu-ragu Kiai Hasyim langsung melompat ke bawah. Namun apa yang terjadi? Beliau selamat. Ternyata ujian tersebut adalah untuk menguji sejauh mana ketaatan seorang santri kepada gurunya. Selain ujian sebelumnya, ada cerita menarik tentang dedikasi Kiai Hasyim kepada gurunya Syekhona Khalil. Ketika Syekh Khalil kehilangan cincin pemberian istrinya yang jatuh di kamar mandi, Kiai Hasyim meminta izin untuk mencarinya. Setelah mendapat izin, tanpa ragu-ragu Kiai Hasyim masuk ke sepiteng dan mengeluarkan isinya. Dia menguras seluruhnya dan meskipun tubuhnya kotor, akhirnya berhasil menemukan cincin milik gurunya. Syekh Khalil sangat senang melihat dedikasi dan pengorbanan muridnya ini. Beliau pun berdoa, "Aku ridho kepadamu, wahai Hasyim. Kudoakan dengan pengabdian dan ketulusanmu ini derajatmu akan ditinggikan dan engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan dan semua orang akan mencintaimu." Pada suatu hari di bulan Syawal, Syekh Khalil mengumpulkan seluruh santri dan memerintahkan penjagaan ketat di wilayah pondok pesantren karena menurut beliau ada kabar bahwa sebentar lagi ada kemungkinan macan masuk ke komplek pesantren. Sejak perintah itu diberikan, setiap hari santri menjalankan penjagaan yang sangat ketat di sekitar pondok pesantren. Tindakan ini diambil karena hutan rimba berdekatan dengan pesantren, sehingga ada kekhawatiran macan bisa muncul kapan saja dari hutan. Namun setelah beberapa hari berlalu, macan yang diantisipasi belum juga muncul. Pada minggu ketiga, Syekh Khalil menginstruksikan para santri untuk bersiaga dan melakukan penjagaan ekstra ketat ketika ada seorang pemuda kurus dan tidak terlalu tinggi membawa tas koper seng yang memasuki wilayah pesantren. Ketika pemuda tersebut sampai di depan rumah Syekh Khalil dan mengucapkan salam, Syekh Khalil yang dalam suasana persiapan untuk ujian secara refleks berteriak memanggil para santrinya. "Hei santri-santri, macan, ayo kita kepung, jangan sampai masuk ke pondok." Setelah mendengar teriakan gurunya, tanpa ragu para santri berhamburan keluar membawa apa saja yang dapat mereka temukan untuk mengusir si macan. Beberapa dari mereka bahkan membawa pedang, celurit, tongkat, dan mereka segera mengelilingi pemuda itu yang saat itu semakin pucat karena takut. Dalam situasi tanpa jalan keluar, pemuda tersebut akhirnya melarikan diri dari kompleks pondok pesantren dan para santri pun merasa lega. Pada keesokan harinya, pemuda tersebut yang bernama Abdul Wahab Hasbullah tak berputus asa untuk nyantri ke pesantren yang diasuh oleh Syekh Khalil ini. Namun ia masih mendapat perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Meskipun demikian, ketakutannya dan kelelahannya membuatnya tidur di bawah kentongan yang ada di musola pesantren. Ketika tengah malam, Abdul Wahab Hasbullah
dikejutkan oleh suara marah Syekh Khalil yang memarahinya. Meski sempat ditegur, setelah itu Syekh Khalil mengundangnya ke rumahnya dan secara resmi menyatakan bahwa Abdul Wahab Hasbullah adalah salah satu santri dari pondok yang beliau pimpin. Sejak saat itu Abdullah Wahab Hasbullah diakui sebagai santri pondok yang resmi, dan peristiwa tersebut menjadikannya salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU dalam perkembangan selanjutnya. Abdullah Wahab Hasbullah memang menjadi figur sentral dalam NU dan menjalani peran penting dalam organisasi tersebut. Itu sebabnya Syekh Khalil telah mendeteksi bahwa bakat dan potensinya yang besar kelak membuatnya dijuluki sebagai macan NU. Saat masih menjadi santri di bawah pimpinan Syekh Khalil, Kiai As'ad pernah diberi tugas untuk mengantarkan tongkat dan tasbih kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Syekh Khalil hanya memberikan bekal beberapa uang logam untuk perjalanan tersebut. Namun dalam perjalanan, Kiai As'ad mengalami beberapa pengalaman yang luar biasa. Ketika ia naik bus atau kereta api, kondektur tidak meminta tiket darinya. Dan ketika ia hendak menyeberangi Selat Madura, seorang tiba-tiba mengajaknya naik ke kapal tanpa harus membayar. Dan bahkan setelah turun dari kapal, Kiai As'ad kembali mendapat tawaran untuk naik kendaraan ke Jombang juga tanpa harus membayar sepeser pun. Semua ini membuatnya yakin bahwa keberuntungan tersebut adalah hasil dari doa dan barokah atau berkat yang datang dari sang guru melalui uang logam yang diberikan dari Syekh Khalil. Pada suatu pagi, seorang santri bernama Bahar dari pondok pesantren Sidogiri merasa sangat gundah hati karena tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alasannya bukanlah karena malas, melainkan karena dia berhalangan junub. Yang membuat situasi Bahar semakin rumit adalah mimpi yang dialaminya semalam, di mana ia bermimpi tidur bersama seorang wanita. Bahar sangat paham bahwa ini menjadi hambatan baginya, terutama karena wanita dalam mimpinya adalah istri dari Syekh Khalil atau gurunya. Pada waktu subuh terdengar kemarahan besar dari Syekh Khalil yang membawa pedang, seraya bertanya dengan keras kepada murid-muridnya. Siapa yang semalam tidur bersama istri saya? Ayo akui, siapa yang melakukan itu? Para santri yang akan ikut untuk sholat berjamaah merasa bingung dan penasaran siapa yang dimaksud sebagai santri yang kurang ajar tersebut. Setelah sholat subuh berjamaah selesai, Syekh Khalil menghadap kepada semua santri dengan satu pertanyaan. Siapa di antara kalian yang tidak ikut sholat berjamaah? Para santri merasa terkejut dan bingung, tidak tahu siapa yang dimaksud oleh guru mereka. Setelah penelusuran, ternyata yang tidak hadir saat itu hanyalah Bahar. Selanjutnya Syekh Khalil memerintahkan untuk mencari Bahar dan membawanya ke masjid. Dengan tatapan tajam, Syekh Khalil menyampaikan, Bahar, karena kamu tidak hadir saat sholat subuh berjamaah, kamu harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren ini dan gunakan petok ini. Petok adalah jenis pisau kecil yang biasa digunakan untuk menyabit rumput. Meskipun tugas ini tidak mudah, Bahar menerima hukuman dengan tulus dan melakukannya. Setelah selesai, Syekh Khalil memerintahkan Bahar untuk memakan nasi yang disajikan di sebuah nampan hingga habis. Bahar kembali mematuhi perintah dengan tekun. Kemudian Bahar diberi tugas kedua, yaitu memakan semua buah-buahan yang tersedia di nampan lain sampai habis pula. Setelah menyelesaikan hukuman kedua, Syekh Khalil menyatakan, Hei santri, semua ilmu yang kuajarkan telah dicuri oleh orang ini. Bahar pun dengan perasaan senang dan mantap diperintahkan untuk pulang.
dan ia meninggalkan pondok Syekhona Khalil. Kisah ini akhirnya membawa Bahar kembali ke kampung halamannya dan kemudian dia menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri yang ke-6, melanjutkan warisan ilmu dari guru besar yaitu Syekhona Khalil. Kisah-kisah mengenai interaksi Syekhona Khalil Al-Bangkalani dengan para murid-murid beliau merupakan bagian berharga dari warisan budaya lisan yang turun-temurun, menggambarkan hubungan, dedikasi, dan pengabdian yang mendalam antara murid dan gurunya. Keberadaan Syekhona Khalil dan kisah-kisahnya terus mempengaruhi dan menginspirasi banyak individu dalam menjalin ajaran Islam yang penuh kebaikan dan spiritual. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang atau lebihnya dalam kisah-kisah ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan hanya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa dalam kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.